Gila juga nih Tekno. Kemarin Tekno Camon 40 yang rilis Maret 2025 itu harganya sempat digoreng. Di akhir bulan Februari kemarin sih harganya udah mulai ngejinak di 2,5 jutaan lagi. Dan bener aja sesuai dugaan, Tekno itu ngeluarin seri terbaru dari Camon yang tidak lain dan bukan adalah Tekno Camon 50 yang disediain di harga 3,5 jutaan. Dari segi spek sebenarnya kedua HP ini tuh kayak nggak beda jauh sih. Bahkan awalnya saya bingung nih, mending beli yang mana? Dan beberapa kali saya coba riset, kok ternyata lebih banyak yang kecewa daripada yang seneng terhadap versi terbaru dari Camon ini. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini saya akan bongkar tuntas kedua HP ini. Dimulai dari spesifikasinya, terus kelebihannya, dan juga kekurangannya tentu aja. Reminder aja nih buat kalian, kalau kedua HP itu tuh rilisnya beda tahun. Tapi kalau dilihat dari spek, itu kayak nggak ada yang beda. Kira-kira worth it gak nih untuk nambah sejutaan untuk upgrade Helio G100 ke 200? Mending pilih yang mana? Tonton sampai habis ya, biar nggak salah pilih. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari spesifikasi kedua HP ini dulu ya. Kita mulai dari Tekno Camon 40. HP ini tuh menggunakan layar AMOLED 120Hz 6,78 inch plastik frame IP66. Proteksi layarnya itu Panda King Glass, sedangkan Tekno Camon 50 menggunakan layar AMOLED 144Hz 6,78 inch, bodinya plastik tapi solid, IP ratingnya 69K, sudah dilengkapi dengan standar militer 810. Sedangkan Tekno Camon 40 dan 50 sebenarnya menggunakan konfigurasi kamera yang serupa. Kamera utamanya 50MP, kamera depannya 30MP, 32MP, serta kamera ultrawide yang langka nih untuk di kelasnya, yaitu 8 megapiksel. Perekaman videonya juga masih sama, mentok di 2K 30fps, yang menurut saya stabil sih, karena udah ada stabilizer OIS-nya kan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya mau kasih range harga kedua HP ini dulu nih. Siapa tahu kalian jadi lebih mantap untuk menentukan pilihan kalian. Tekno Camon 40 ini tuh dengan RAM 8, storage 128, itu kisaran harga awalnya itu 2,699 dan 8256 itu di angka 2,899. Sedangkan Tekno Camon 50 dengan RAM 8128 ini tuh kisaran harganya diawali dengan 3,699, 8256 4,199 dan 12256 nyentuh di 4,999. Kalau menurut kalian ambil yang mana nih? Mau di Camon 40 atau Camon 50? Karena selisih harganya kan 1 jutaan. Itu tuh bisa untuk beli aksesoris, kalian bisa beliin TWS, kalian bisa untuk macam-macam lah. Penambahannya jauh banget sih. Tapi kalau kalian emang cocok sama Camon 50 ini ya nggak masalah. Buat kalian yang mau ngambil salah satu HP dari ini, link pembelian saya sudah taruh di pojok kanan bawah ya. Diklik aja, coba dicek sendiri harganya. Oke, kita lanjut. Kalau ngomongin tentang jeroannya, Tekno Camon 40 dan 50 sebenarnya nggak begitu jauh sih. Si 40 ini kan pakainya MediaTek Helio G100 Ultimate, sedangkan si 50 pakainya Helio G200 Ultimate. Kedua HP ini tuh fabrikasinya juga masih persis, yaitu 6 nanometer. Kedua HP ini juga mulai Androidnya beda sih. Kalau yang 40 dia pakai di Android 15 dengan iOS 15, sedangkan si 50 ini pakainya iOS 16 yang which is itu udah mulai dari Android 16. Keduanya sama-sama menjamin 3 kali mayor upgrade untuk Android. Tapi kalau untuk hal ini Tekno Camon 50 malah lebih unggul. Ya iyalah, karena kan udah mundur setahun, ibarat kayak gitu. Kalau kalian ambil 50 ini tuh ibarat bisa tahan sampai 2029. Untuk Tekno Camon 40 sendiri baterainya ada di 5200 mAh dengan pengecasan 45 watt. Untuk 50 gimana? Baterainya naik sih dari 6500 mAh dan pengecasannya masih sama di 45 watt. Untuk fitur lainnya bypass charging, reverse charging, keduanya juga ada. Oh ya, untuk teknologi storage kedua HP ini masih sama, yaitu UFS 2.2 juga. Tekno Camon 40 dan 50 ini udah bawa speaker stereo tuningan dari Dolby Atmos. Untuk suaranya gimana? Menurut telinga saya sih masih aman dan masih enak untuk didengar. Tapi buat kalian yang nanyain, Bang ada audio jacknya nggak? Sayangnya untuk kedua HP ini audio jack udah dihilangkan semua. Tapi
balik lagi. Untuk sensor dan lainnya dilengkapin. Proximity, fingerprint bawah layar, gyro, kompas, semuanya ada. NFC ada untuk kedua HP ini. Bluetooth-nya juga udah 5.4. Aman sih. Sekarang kita masuk ke keunggulan kedua HP ini. Sebelumnya saya ingin disclaimer lagi untuk kalian. Setelah kami cobain cari 3 kelebihan yang dimiliki sama Tecno Camon 40 ini, ternyata kami tuh baru sadar kalau keunggulan utama HP ini tuh masih menang di sektor kamera. Kalau kalian main ke website resminya Tecno, kedua HP ini tuh ngebawa spek dan sensor kamera yang serupa, atau bisa dibilang nggak berubah lah, ibarat gitu ya. Tapi entah kenapa Tecno Camon 40 ini foto yang dihasilkan itu lebih baik ketimbang Tecno Camon 50. Dari segi kontrol cahayanya itu lebih bagus, shadow yang masih kelihatan tapi nggak sepenuhnya hilang. Warna yang dihasilin juga masih menonjol, tapi terhitung nggak norak nih. Jadi kesannya kayak masih realistis aja untuk mata kita tentunya. Nah, yang kedua menurut pribadi ya adalah subjektif sih sebenarnya. Karena ini tuh mau bahas tentang desainnya. Tecno Camon 40 menurut pribadiku itu desainnya lebih stand out atau lebih spesial. Kenapa? Coba kalian perhatiin yang 50. Ya kan? Kalau Tecno Camon 40 tuh kalian bawa kemana aja, orang akan langsung sadar kalau itu adalah Tecno Camon 40. Dan menurutku itu malah menjadi sebuah ciri khas dari Tecno Camon sendiri. Tapi di 50 malah dihilangin nih. Makanya hal kayak gitu saya masukkan ke bagian kelebihan dari Tecno Camon 40. Untuk kelebihan ketiga menurut saya adalah dari segi harga teman-teman. Ya, karena HP ini kan memang udah keluar dari 1 tahun yang lalu. Sempet digoreng untuk harganya, naik hampir ke 3 juta atau malah udah sempet ke 3 juta tuh. Yang dapat di harga 3 juta coba komen deh. Nah, kenapa ini saya masukkan kelebihan? Karena untuk dari spek, hasil kamera, menurut saya itu tuh nggak sejauh itu kalau dibandingkan dengan Tecno Camon 50. Maka kalau kalian dapat HP ini, otomatis yang baru ya, jangan ngomongin yang second. Kalau masih baru dan kalian dapat di angka 2,4-2,6 jutaan, wah itu sih jauh lebih worth it ketimbang kalian ambil yang seri Camon 50-nya. Bergeser ke Tecno Camon 50. Untuk kelebihan yang pertama jelas karena ini HP yang lebih baru, maka jaminan 3 kali mayor upgrade Android lebih terjamin. Dia diawali dengan Android 16 dan iOS 16. Kalau kalian belinya sekarang ya otomatis bisa sampai 2029 kan. Walaupun cuma 3 tahun, kalau menurut saya pribadi itu udah lebih dari cukup. Mengingat harganya juga cuma 3 jutaan kan. Bukan cuman sih. Cuman lagi kan. Ya at least dia masih bisa tahan sampai 2029. Dan klaim dari Tecno itu kan sampai 60 bulan. Kalau dihitung-hitung bisa lah kali sampai berapa tuh? 5 tahun lebih kan? Ya bener. Untuk kelebihan kedua teman-teman, kita masuk ke bagian bodinya. Kalau menurutku pribadi karena dia sudah IP rating IP69K,
Dia itu kan gabungan antara IP68 sama IP69. Jadi dia bisa tahan air selama 30 menit dan tahan suhu 80 derajat Celcius. Ini peningkatan yang luar biasa loh. Bahkan di dalamnya aja kalian bisa sambil rekam tuh di bawah air. Lebih ngeri lagi gak sih? Keren lah. Oh ya, ngomongin soal ngerekam, kelebihan ketiga yaitu tentang perekaman video. Tadi saya mention kalau kelebihan dari Tecno Camon 40 itu kan tentang fotonya. Nah, kalau di Tecno Camon 50 ini perekaman videonya improve parah sih. Dia stabil banget kalau dibandingin dari seri sebelumnya. Bahkan dibandingin dengan Android di kelas harganya. Makanya saya masukin itu menjadi kelebihan ketiga. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian minus dari kedua HP ini. Kita mulai lagi dari Tecno Camon 40 ya. Yang pertama adalah jelas tahun perilisan. Karena HP ini kan rilis di tahun 2025 dan dia menjanjikan 3 kali update Android. Mulainya di Android 15, which is kalau dihitung dari sekarang ya tinggal 2 kali update lagi. Jadi tinggal sisa 2 tahun lagi. Itu minus yang pertama. Untuk kekurangan atau minus yang kedua menurutku pribadi adalah, ini sebenarnya udah saya komplain dari awal sih. Sebenarnya bisa kalau software update dibenerin jadi lebih enak. Yaitu bagian performanya teman-teman. Kalau Tecno Camon 40 ini kan pakainya Helio G100 dan waktu itu saya coba untuk tes gaming, saya coba untuk performance, dia itu cepet banget untuk angetnya atau cepet banget untuk panasnya. Kayak tiba-tiba naik sendiri gitu untuk suhunya. Menurutku pribadi itu nggak nyaman. Makanya di Tecno Camon 50 ini ada Frozen Pro Cooling System. Itu tuh menjaga supaya HP-nya tetap kerasa adem. Menurutku Tecno mendengarkan suara pembelinya sih, atau suara suara apa namanya? Audience. Nah itu, pokoknya Tecno tuh mendengarkan dan akhirnya dibawa tuh teknologi itu ke Tecno Camon 50. Nah, untuk kekurangan yang ketiga di Tecno Camon 40 ini, lagi-lagi Tecno tuh mendengarkan, apa sih sebutannya? Audience, pembeli. Nah itu, yaitu di bagian videonya, perekaman videonya. Karena di Camon 40 ini fotonya emang bagus, tapi videonya masih Android banget nih. Di Camon 50 dibenerin, makanya apresiasilah buat si Tecno ini. Terus dia juga masih mempertahankan untuk ultra wide. Tahun lalu Tecno Camon 40 satu-satunya loh yang ngasih ultra wide 8 MP cuman dikasih kok. Jadi apresiasilah buat Tecno. Sekarang kita lihat ke penerusnya, yaitu Tecno Camon 50. Kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu tentang kameranya sih teman-teman. Ya tadi saya bilang sih apresiasi buat Tecno karena udah improve di Camon 50 untuk videonya dan lain-lain. Cuman kenapa hasil foto di Tecno Camon 50 ini lebih turun kualitasnya? Cahayanya itu lebih nge-flare gitu loh. Paham gak sih? Kayak menurutku kurang sih untuk di Tecno Camon 50 ini. Kalau untuk foto, mending ambil yang 40 aja deh, lebih aman. Cuman kalau untuk video memang dia lebih oke sih. Kekurangan kedua teman-teman, menurutku pribadi adalah tadi aku juga sempat yaping kan tentang performanya yang cepat panas. Tuh dibenerin di Tecno Camon 50. Tapi kenapa chipsetnya dikasih G200? Itu tuh chipset yang sebenarnya nggak begitu jauh loh dari G100. Ya memang 100 ke 200 memang jauh. Cuman kan untuk dari segi performa itu tuh memang nggak sejauh itu. Kami ngerasain juga ya masih aman sih, masih nyaman-nyaman aja. Cuman untuk harganya bisa kali dikasih Dimensity. Kekurangan yang ketiga. Nah kalau ini agak subjektif lagi sih. Karena saya akan bahas tentang desain. Tadi sempat sih beberapa kali saya mention di sebelumnya, yaitu desain Tecno Camon 50 ini kayak kayak Samsung Galaxy S26 Ultra. Langsung aja aku sebut. Nanti ada yang bilang, "Bang, itu kan rilisnya lebih dulu daripada S26 Ultra." Ini nih. Coba kalian cek Samsung Galaxy Z Fold 7. Itu bezel kameranya, bump kameranya semirip itu. Saya nggak ngerti nih.
Tekno berasa kayak kehilangan jati diri aja kalau menurut saya. Padahal di Tekno Camon 40 kan, wah nih, siapa yang nggak tahu kalau orang pegang HP ini? Sekarang dibuat kayak gini. Makanya saya bikin ini menjadi kekurangan dari Tekno Camon 50. Nah, itu dia perbandingan antara Tekno Camon 40 dengan Tekno Camon 50. Gimana? Udah semakin yakin belum dengan pilihan kalian? Ini sedikit bantuan aja sih, yang terakhir mungkin ya, dimasuk ke kesimpulan. Ambil Tekno Camon 40 kalau kalian itu konten creator yang memang jenisnya adalah foto-foto, lebih ke fotografi, karena Camon 40 ini menurut pribadi saya ya, ini lebih mumpuni sih untuk dari segi foto-foto. Tapi kalau kalian konten creator yang memang membutuhkan video, Tekno Camon 50 ini lebih mending dan lebih smooth, lebih stabil juga. Plus dia juga keluaran yang paling baru kan dari Tekno Camon series. Jadi bisa dipakai lebih panjang lagi, lebih panjang lah umurnya. Cuman balik lagi, ini kan jarak harganya sejuta ya. Jadi balik lagi ke kalian, budgetnya dari kalian, pilihannya juga ada di kalian. Tentuin pilihannya dan coba komen di bagian bawah, mending pilih yang mana. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.